Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang dalam sebulan terakhir itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Oke, langsung saja kita lihat grafiknya dulu. Nah, nama perusahaannya itu kodenya Gula, jadi manis ya. Nama perusahaannya yaitu PT Aman Agrindo Tbk. Oke, kita enter. Nah, kalau dari kodenya sih manis seperti itu, tapi belum tentu juga di kenaikan ini eh, investor besarnya masih akumulasi seperti itu. Memang manis sih, kenaikan ini manis sekali buat retail-retail yang beli di bawah sekarang masih hold, itu manis sekali. Ya bisa senyum lebar lah seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir dan apa pula yang dilakukan oleh investor semi retailnya seperti itu. Oke, untuk mengetahui itu kita lihat dulu data broker summary-nya. Kita klik Broksum. Oke, di sini kita ganti kodenya Gula. Gula. Oke, tanggalnya tetap ya. Tanggal 9, bulannya bulan 9 sampai bulan 10. Jadi sebulan terakhir. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat di sini, ini terjadi big distribusi dengan menggunakan broker YP, kemudian di sini MG, SKI, kemudian AL dan seterusnya. Jadi mayoritas sahamnya itu dijual oleh investor semi retailnya. Seperti itu. Kita lihat dulu investor besarnya ngapain. Seperti itu ya. Jadi intinya investor semi retailnya distribusi, big distribusi. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk mengetahui seberapa besar kepemilikan dari investor besarnya. Karena prinsip dasarnya seperti ini. Apapun yang terjadi di perusahaan ini, itu laporan keuangannya seperti apa, pemberitaannya mau buruk atau negatif eh, atau positif, itu tidak mempengaruhi secara signifikan harga saham. Karena harga saham itu diatur dan dikendalikan oleh pengendali yang punya barang paling banyak. Iya dong. Kalau Anda punya barang paling banyak di suatu emiten, ya Anda yang menentukan harganya. Seperti itu. Anda mau harganya naik ya tinggal borong aja. Seperti itu. Prinsip dasarnya seperti ini. Kalau ada investor besarnya, berarti perusahaan itu masih bagus. Kenapa? Karena jangankan kita sebagai investor retail, ya, kita pun sebagai investor retail tidak ingin uang kita hilang atau uang kita menyusut tanpa mengalami kenaikan. Misalkan Anda beli di sini, di bawah. Pasti yang Anda inginkan, yang Anda harapkan sebagai retail, harganya naik. Seperti itu. Apalagi investor besar yang punya barang paling banyak. Tentu mereka tidak ingin uang mereka hilang atau uang mereka menyusut terus. Pasti setelah ada penurunan yang sangat tajam, investor besarnya mungkin kasih sideways dulu beberapa bulan bahkan tahun, baru ujung-ujungnya nanti akan di markup lagi. Seperti itu. Jadi itu prinsip dasarnya. Investor besar tidak mau rugi, begitu juga kita. Jadi kalau ada investor besarnya, maka perusahaan itu masih oke. Yang gawat itu kalau investor besarnya sudah nggak ada. Mayoritas retail seperti HKMU. Nah, itu yang mengerikan. Ya, sahamnya tidur. Tetapi bukan berarti investor besar tidak mau masuk, belum tentu. Karena ada juga investor besar yang tidak sama sekali mempertimbangkan fundamental perusahaan atau kondisi perusahaan. Yang penting saya menguasai supply, saya markup, sudah. Harganya naik, nanti saya jualan ke retail. Itu strategi, sesimpel itu. Ya. Oke, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke grup sosial medianya. Kemudian yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Dan yang ingin berkomentar atau yang ingin request silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kita lanjut.
Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Oke, langsung saja kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, perusahaan gula ini itu 43% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Berarti sisanya masih dalam bentuk warkat. Ya, kita abaikan warkatnya atau saham scriptnya atau saham fisiknya. Kenapa? Karena itu tidak bisa digunakan untuk hajar kiri di pasar reguler. Jadi dia tidak bisa menaik turunkan harga. Tidak bisa saham warkat itu tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan harga. Seperti itu. Karena harus dikonversi dulu ke dalam bentuk scriptless baru bisa digunakan untuk guyur. Oke. Nah, seperti yang Pak Guru katakan tadi, investor semi retailnya itu jualan. Ya, kita lihat di sini. Investor semi retailnya itu distribusi ya, yang sebelumnya di bulan September memiliki porsi 13,9%, sekarang di bulan Oktober menjadi 13,2%. Artinya kepemilikan mereka sudah berkurang. Nah, yang beli siapa? Yang beli retail. Sebelumnya di bulan September itu 32,5%, sekarang menjadi 33,2%. Jadi bertambah ya. Tetapi yang menarik di sini, investor besarnya, yaitu Andreas Utomo, itu melakukan pembelian di bulan 6 yang lalu. Ya, totalnya lumayan besar ya. Ini belinya pasti di pasar negosiasi. Totalnya 23,1%. Ini pembelian yang luar biasa. Jadi, gampangnya kita lihat si Andreas Utomo. Kalau di perdagangan berikutnya terus masuk ya, pasti harga sahamnya akan dimarkup seperti itu. Tapi kalau Andreas Utomo ini terus jualan, nah itu perlu warning buat Anda. Jangan invest di situ. Kalau Pak Guru kasih standar sih, Pak Guru itu punya standar kalau mau investasi jangka panjang, kepemilikan investor besarnya harus di atas 75%. Kemudian terjadi akumulasi terus-menerus. Nah, itu baru Pak Guru akan investasi jangka panjang. Tidak melihat fundamental, seperti itu. Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun lah. Karena jangka panjangnya retail itu kan paling lama, ya 3 tahun, seperti itu. Tapi kalau trading ya paling cepat itu, kalau Pak Guru pribadi sih mingguan. Beli, habis itu minggu depan jual. Kalau sudah naik ya, kalau belum naik ya masih hold toh. Seperti itu. Yang penting ada akumulasi dari investor besar. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di kenaikan ini investor semi retailnya distribusi, walaupun naik mereka memanfaatkan untuk aksi jualan. Nah, ini apa yang terjadi di perdagangan berikutnya bisa jadi naik dulu. Habis itu turun seperti itu. Ya. Jadi retail-retail yang sudah beli di bawah jangan terlalu tamak ya, jangan terlalu rakus seperti itu. Karena ini sudah distribusi, sudah dekat pucuk ini, sudah dekat resistennya dan terus distribusi, sebaiknya buang barang. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi jual atau beli, ini hanya sekedar masukan. Menurut Pak Guru sebaiknya sudah di harga tinggi ini, ya sudah dekat resisten dan kita ketahui bahwa investor besarnya terus investor semi retailnya terus distribusi, berarti kita perlu juga bersiap-siap untuk keluar seperti itu.